Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan saya Muhammad Salam, NIM 210001241241484. Saya sebagai guru mata pelajaran fikih di Mansat Malang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2025. Izinkan saya dalam kesempatan kali ini akan menampilkan sebuah video pembelajaran pada mata pelajaran fikih kelas 12 dengan materi ajar kaidah mutlak dan muqayyad. Dan pada kesempatan video kali ini saya menggunakan pendekatan TPAJK, yaitu Technological, Pedagogical and Content Knowledge, dan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Demikian perkenalan dari saya, kiranya mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kedepannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan membaca doa. Seperti biasa, mudah-mudahan dengan harapan kita mendapatkan barokah dan mendapatkan ilmu yang manfaat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Oke. Baik anak-anak, pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan kali ini tentang kaidah usuliyah. Nantinya yang akan kita bahas adalah kaidah mutlak dan muqayyad. Sebelum itu saya cek kehadiran dulu untuk pagi hari ini, tanggal 17 ya. Aiska Nafisa, Alfatan, Cana, Nailatun, Candy, Elfuaida, Fanisa, Waliatun Nisa, Happy, Kalica, Kaila, Kamala, Ilham, Muhammad Nanang, Muhammad Ahdan, Muhammad Rafi, Raffi Ananda, Rama Budi, Wardania, Zidni Abelia. Baik anak-anak semuanya, halo. Halo. Hai. Oke, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap ya? Oke, mudah-mudahan kalian tetap semangat ya, sekalipun di tengah gemburan ketidakpastian dalam hidup kalian ya, tapi mudah-mudahan tetap lancar, sehat dan semangat. Baik ya. Saya cek semangatnya dulu. Tepuk semangat. 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 Oke, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang kaidah mutlak muqayyad. Namun demikian sebelumnya, mari kita review kembali materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Masih ingat kita belajar tentang materi apa pada sebelumnya?
dohir, takwil. Oke, baik. Kita hari ini akan melanjutkan mutlak muqayyad. Coba sebelum itu kita review tentang kaidah dohir dan takwil. Tentang dohir takwil, masih ingat apa dohir itu? Kaidah dohir itu adalah kaidah yang sudah jelas pengertiannya. Sedangkan takwil apa? Kaidah yang bagaimana? Kaidah yang masih membutuhkan tafsiran, penjelasan kembali. Artinya maknanya tidak sesuai dengan dohir, tidak sesuai dengan yang aslinya. Oke, anak-anak, sebelum kita lanjut ke kaidah berikutnya, saya kira kalian sudah paham tentang kaidah dohir takwil yang minggu lalu sudah dibahas oleh kelompok 5 ya. Dan hari ini kita coba, saya ingin tes ya. Ini adalah pre-test dan juga post-test untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terkait dengan materi sebelumnya dan materi yang akan datang, materi yang saat ini akan kita bahas bersama-sama. Oke, baik, sebelum itu saya sudah siapkan di sini quizzes ya untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian. Ini tidak banyak soalnya, sekitar 12 soal saja untuk mengukur di awal ini. Oke, termasuk nanti kaidah mutlak muqayyad nanti kalian juga harus coba digali, coba dijawab dengan pemahaman kalian. Baik, sekarang silakan disiapkan HP-nya semua, disiapkan alat komunikasinya semuanya. Sudah Bapak semua ya? Oke, linknya saya share. Silakan nanti bisa diklik, kemudian kalian bisa join ya. Di quizzes kali ini sudah ada 21 peserta di sini. Oke, setelah ini kita mulai ya. Sudah join semuanya? Sudah ya? Baik, kita mulai soal yang pertama sampai 12. Nanti waktunya 30 sampai 45 detik. Dijawab sesuai dengan yang sudah kalian pahami. Baik, dimulai. Kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat mengerjakan. Dikerjakan sesuai pemahamannya. Sampun semua sudah? Sudah ya? Alhamdulillah, kita akhiri dulu. Oke, bisa dilihat ya progresnya. Oke, the first grade. Ini yang pertama. Ya, Candy. Ya, the second place Muhammad Ilham. And the third place Muhammad Nanang Qasim. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Baik, anak-anak. Tadi sudah ada evaluasi jawaban ya. Kenapa kalian salah, yang menjawab salah sudah ada jawaban penjelasnya. Artinya saya kira tadi sudah 70 sampai 80% kalian sudah menguasai materi yang sebelumnya maupun yang akan datang ini ya, terkait dengan kaidah mutlak muqayyad. Oke, baik. Yang berikutnya anak-anak, setelah kalian tadi sudah coba mereview kembali, kemudian pretest tentang kaidah mutlak muqayyad yang akan kita pelajari ini. Perlu di sini sebelum nantinya presentasi kelompok yang berikutnya kita akan tampilkan setelah ini. Di sini saya sampaikan dulu terkait dengan alur tujuan pembelajaran kita di kaidah mutlak dan muqayyad ini. Yang pertama, kaidah mutlak muqayyad itu sama ya dengan yang sebelumnya pada intinya. Mungkin pernah dengar istilah mutlak? Pernah dengar istilah muqayyad? Pernah? Belum? Belum. Apa mutlak? Apa? Mutlak adalah, coba Nanang. Sesuatu yang menunjukkan arti sebenarnya dan tidak dibatasi sesuatu yang lain. Itu mutlak ya. Kalau muqayyad, coba identifikasi dari kata apa? Qayyada yuqayyidu. Apa artinya? Batasan. Oke, baik. Artinya kalian sudah paham sebenarnya terkait dengan pengertian awal dari mutlak muqayyad. Tapi lebih lanjut bagaimana nanti tentang kaidah mutlak muqayyad. Di sini saya sampaikan terkait dengan capaian pembelajaran kita pada hari ini.
Peserta didik harus mampu nanti diharapkan mampu memahami ketentuan kaidah mutlak muqayyad agar dapat memahami dalil dan proses istidlal yang dilakukan para ulama mujtahid dalam mengeluarkan istinbat hukum dari Quran maupun hadis. Dan tujuan utama pembelajaran kali ini adalah kalian diharapkan nanti anak-anak bisa mendeskripsikan, menjelaskan, mempresentasikan gambaran umum tentang kaidah mutlak muqayyad, mulai dari pengertiannya apa, kemudian redaksi sigatnya dari Qur'annya atau hadisnya, kemudian contoh serta hikmahnya. Jadi ini adalah awal saya sampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, anak-anak, halo. Ini slide yang sudah kemarin dibuat oleh teman-teman kita ya, terkait dengan kaidah mutlak dan muqayyad. Oke. Ini adalah proyek dari kelompok 6 ya, kelompok 6 kaidah mutlak muqayyad. Nantinya akan kita evaluasi bersama dan mohon untuk semuanya sebelum kelompok 6 presentasi mohon disimak dengan baik penjelasannya, dicatat apa yang perlu, apa yang penting. Nanti silakan ditanyakan masalah yang belum difahami. Bisa dipahami semua? Jelas semuanya? Moncrot ya. Baik, oke. Saya kasih mic dulu ya. Ojo ndredeg ya. Oke, baik. Bisa di sini. Nah, permisi. Biar nanti kedengaran ya. Nah. Gini aja dipegang, nanti sambil gantian saja sama Kaila ya. Oke. Didekatkan. Oke, baik. Biar dengar. Silakan dimulai Ilham dan Kaila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilham. Kami di sini dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang kaidah mutlak dan muqayyad. Yang pertama yakni ada pengertian dari mutlak itu sendiri, yakni mutlak adalah al-mutlaku huwa ma dalla ala mahiyati bila qaidin. Mutlak adalah lafadz yang menunjukkan arti sebenar-benarnya dengan tidak dibatasi oleh sesuatu yang lain. Contohnya yakni seperti pada ayat waman qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin. Pada ayat tersebut dijelaskan atau lebih ditekankan pada lafadz raqabatin, yakni yang artinya adalah budak wanita. Dalam hal ini budak wanita tersebut tidak dijelaskan apakah budak wanita tersebut adalah orang yang mukmin atau tidak. Oke, coba Ilham dijelaskan lebih lanjut tentang pengertiannya supaya teman-temanmu paham dan contohnya ini. Pengertian dari kaidah mutlak ini sendiri, yakni mutlak adalah lafadz yang menunjukkan arti sebenar-benarnya dan tidak dibatasi oleh sesuatu yang lain. Maksudnya adalah kaidah mutlak ini adalah lafadz yang menunjukkan arti sebenarnya, bukan terinterupsi oleh lafadz-lafadz yang lain atau tidak tercampuri oleh lafadz-lafadz yang lain. Ya. Oke, contohnya di situ apa? Contohnya lafadz raqabatin. Pada ayat tersebut ditekankan pada lafadz raqabatin, yakni yang bermakna budak perempuan. Di mana budak perempuan itu tidak disebutkan apakah budak perempuan itu laki-laki. Apakah budak perempuan itu seorang mukmin atau tidak? Oke. Karena baik, kira-kira bisa dipahami ya. Lafadz raqabah itu lafadz yang mutlak. Dua pertanyaan dulu ya. Ini dulu silakan. Coba ulang lagi di sini. Suatu lafaz mutlak jika bertemu dengan lafaz muqayyad dalam ayat atau hadis yang berbeda. Jadi pertanyaan Siti tadi dia bertanya bagaimana kalau ada satu ayat ya, yang dia itu ada mutlak kemudian ada muqayyad dalam ayat yang berbeda, mengkompromikannya seperti apa? Tadi kan sebenarnya sudah disampaikan kan ya. Nanti tinggal diperjelas kembali. Oke, yang putra silakan.
Siapa? Oh, Raffi, silakan. Ini tadi sudah dijelaskan ya, pengertian mutlak dan pengertian muqayyad. Bahkan pengertian mutlak sendiri itu lafaz yang menunjukkan arti yang sebenar-benarnya tanpa dibatasi. Sedangkan si muqayyad itu sendiri lafaz yang menunjukkan arti dirinya, tapi itu ada batasannya. Gitu kan tadi. Ya. Terus pertanyaannya? Ini saya akan bertanya, apakah boleh dibilang jika terdapat suatu lafaz yang mutlak terus disandarkan ke lafaz yang muqayyad, itu apakah bisa disebut si muqayyad itu sebagai penjelas dari si mutlak tersebut? Paham ya? Jelas ya pertanyaannya? Oke, baik. Terima kasih, Raffi. Dua pertanyaan dulu. Silakan Kaila atau Ilham yang siap menjawab. Pertanyaannya sini dulu mungkin. Dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari ibu. Jika mutlak dengan riwayat dalam dua dalil yang berbeda, ayat atau hadis, maka berlaku kaidah usul tersebut. Jika berbeda salah satu dalilnya, maka mutlak tetap berlaku secara mutlak dan riwayat berlaku khusus secara dalilnya. Ada tiga syarat atau mutlak di bawah penilaian, serta hukumnya sama, jenis hukumnya sama, masalah yang dibahas juga sama. Oke, seperti itu sini penjelasannya. Bagaimana? Bisa ditangkap? Bisa dipahami? Jelas? Oke, baik. Yakin ya? Jelas ya? Berikutnya pertanyaannya Kafi. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Raffi. Raffi bertanya, apabila mutlak disandarkan kepada muqayyad, apakah bisa disebut dengan lafaz-lafaz mutlak? Maksudnya, apakah bisa disebut dengan penguat lafaz-lafaz yang mutlak? Jawabannya bisa, namun ada pengecualiannya. Bisa diartikan sebagai penguat atau penjelasan hukum, namun tidak bisa dijadikan sebagai penguat hukum, tapi memperjelas batasan penerapannya. Maksudnya ya lafaz muqayyad itu bisa dijadikan sebagai penguat, namun penguatnya itu bukan penguat hukum, tetapi memperjelas apa yang dibatasi. Oke. Bisa dipahami, Kafi? Ya. Jadi bisa menjadi penguat ya, gitu ya. Namun apa tadi? Namun bukan sebagai penguat hukum, Bukan sebagai penguat hukum, tapi penjelas, untuk memperjelas batasan-batasan dari penerapannya. Oke, baik, jelas Rafi? Jelas ya? Oke, baik, tepuk tangan untuk kelompoknya. Luar biasa kita apresiasi ya, sekalipun mungkin tadi agak deg-deg grogi gitu ya. Jadi nggak biasanya Ilham seperti ini gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, mungkin cuma panggung. Ya. Oke, baik, kita patut apresiasi. Terima kasih untuk teman-teman, silakan ditutup. Sekarang disimpulkan barangkali ya dari kayaknya disimpulkan dulu. Kesimpulannya dari kaidah mutlak dan muqayyad itu adalah apabila mutlak itu adalah secara lafaz mutlak itu adalah sesuatu yang secara lafaz mutlak itu adalah lafaz yang menunjukkan arti sebenarnya dan tidak dibatasi oleh sesuatu yang lain. Sedangkan ayat Sedangkan muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan satu dan dimana itu sebagai pembatas antara lafaz. oke, baik, ditutup, silakan. Kemudian kami juga ada maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok. Bahkan mungkin yang jelas sekali ya. Antara jelas dengan jelas. Baik, nanti akan saya berikan penguatan klarifikasi terkait dengan materi yang sudah dibahas oleh kelompok 6.
ya. Dan tadi saya kira sudah ya jelas gitu, tinggal nanti saya jelaskan kembali. Baik, supaya nantinya kita lebih bisa fokus lagi, bakalan lebih fokus lagi. Baik, sekarang semuanya saya minta berdiri. Oke, saya minta berdiri semua. Gak usah, nanti. Oke, baik, anak-anak. Halo. Hai. Kita akan bermain dulu. Ya, sambil meregangkan tangan, silakan tangannya ke atas ya, ke atas dulu semua, ya kembali fokus lagi ya, ke samping semuanya, di samping, macam belakang sana ya, samping, kembali ke bawah, oke, ke atas lagi, oke, baik, silakan menghadap ke barat, silakan, bisa dipegang pundak temennya, dipijit-pijit. Silakan. Bisa langsung yang kamu ngapain? Dipijat temannya, ya relax dulu. Oke, baik, kembali, balik kanan. Dipijatnya kita terus pijat ya, pijat sampai teman kalian bisa hilang ya. Oke. Ayo Iska, kamu jangan curang. Dipijat kawannya, temannya. Hilang kamu bisa siapa? Oke, baik, cukup kembali ke tempat. Hadap sini, masih berdiri, masih berdiri. Baik, kita akan bermain tentang ini ya. Nanti kita coba biar aktif kakinya juga, tidak hanya tangannya tapi kakinya juga aktif ya. Kita akan bermain sebentar ya untuk merefresh kembali. Baik, anak-anak, halo. Hai. Kita akan bermain angin berhembus. Ya. Angin berhembus ya. Jadi ketika saya bilang angin berhembus, bilang berhembus kemana? Harus bukan. Ketika saya bilang angin berhembus, gitu ya. Nanti bilang berhembus kemana, gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Jelas semuanya? Lalu kemudian setelah saya bilang angin berhembus, kalian jawab berhembus kemana? Saya akan mengucapkan satu kalimat. Yang kalimat itu harus kalian betul. Saya bilang angin berhembus, kalian bilang kan berhembus kemana? Berhembus kepada yang pakai jilbab. Maka yang pakai jilbab semuanya harus berpindah tempat. Saya ulangi ya. Oke, siapkan diri kalian. Oke, baik ya. Siap semuanya. Kalian tetap di sini. Ini kursi dipinggirkan dulu saja. Karena ini nggak dipakai kan. Jadi itu juga nggak dipakai ya. Silakan ya. Mundurkan. Dan jangan tidak. Berarti itu nggak dipakai ya. Agak disampingkan saja. Oke. Nantinya saya juga akan ikut bermain dengan kalian. Saya juga akan ikut duduk begitu. Ya. Nanti ketika yang nggak pastinya akan ada satu anak yang tidak akan dapat tempat duduk. Yang nggak dapat tempat duduk, nantinya kalian berdiri di depan menggantikan saya. Instruksinya sama. Angin berhembus kemana? Silakan. Terserah kalian. Berhembus kepada yang pakai sepatu. Berarti yang pakai sepatu semua harus berganti tempat. Bisa dipahami? Bisa. Jelas, hati-hati ya. Itu agak mati kursinya siapa? Rizka. Dan tempat kita ini. Baik. Gini saja. Nih di sini ya. Itu yang belakang nggak dipakai ya. Berarti yang dipakai di sini. Bapak ini sementara sih. Mas sini. Oke, baik. Siap ya? Siap semua? Instruksinya jelas ya pertanyaan? Ada pertanyaan? Setelah saya menginstruksikan saya juga akan ikut berebut duduk dengan kalian. Baik, siap. Oke, kita mulai. Angin berhembus. Berhembus kepada yang pakai seragam. Cari tempat kosong. Siapa yang nggak dapat? Bukan dipakai. Oke, sekarang Bapak silakan menginstruksikan. Oke, baik. Angin keras ya? Ya. Angin berhembus.
berembus ke yang pakai jilbab. Yang pakai jilbab. Oke, baik. Bisa silakan diinstruksikan lagi. Ya. Oke, hati-hati, siap-siap, fokus semuanya. Silakan, bisa. Angin berhembus. Berhembus kemana? Berhembus kepada yang pakai dasi. Yang pakai dasi. Ya, yang menginstruksikan. Fokus ya. Fokus. Baik, siap. Sekali lagi bisa. Ulangi lagi, yuk. Fokus ya, coba. Bisa dulu. Bisa. Angin berhembus. Berhembus. Berhembus kepada yang pakai Yang pakai sabuk. Pakai sabuk. Oke, baik, sekali lagi terakhir ya, terakhir, Sabron. Oke, yuk. Angin berhembus. Angin berembus ke yang pakai bed. Yang pakai bed, silakan juga. Siapa yang dapat? Cepat, ada satu juga. Siapa? Oke, bisa oleh. Ini harusnya oleh yang tahu hukum. yang tahu baik. Oke, baik. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Oke, sekali lagi. Oke, anak-anak. Baik, dulu. Hai. Halo. Baik. Sudah fokus? Ada yang ngantuk? Ada yang ngantuk? Ngantuk? Ya, silakan. Cuci muka ke belakang ya. Seluruh belakang dulu ya. Jadi, wis bergerak semua, tangan, kaki, badan sudah bergerak. Ya. Kayak si ngantuk yang belum, ya. Oke, baik. Halo. Tadi sudah kita dengarkan bersama presentasi kelompok 6. Berikutnya tadi saya akan berikan penguatan, tapi saya akan refleksikan pembelajaran kali ini. Saya akan tayangkan video, silakan nanti dikomentari. Silakan dicari solusi hukumnya. Ini masih kaitannya dengan kaidah mutlak dan mutlak. Saya paham ya? Oke, silakan disimak video berikut ini dan nantinya bisa kalian komentari ya. Oke, baik. Sebelumnya saya tampilkan dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak ya. Kawan-kawan, kita belajar tata cara tayamum yuk. Pertama, membaca basmalah. Selanjutnya, meletakkan kedua tangan di atas debu yang bersih dan suci. Mengusap muka dengan debu atau tanah sambil mengucapkan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahatis salati fardhan lillahi ta'ala. Artinya, sengaja aku bertayamum untuk melakukan salat fardhu karena Allah Ta'ala. Meletakkan kedua tangan di atas debu yang berbeda untuk diusapkan ke kedua tangan sampai siku. Dan yang terakhir, tertib. Nah, itulah tata cara tayamum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja ini namanya Su'eb ya. Oke, baik. Su'eb telah mempraktekkan tentang tayamum. Antara video pertama tadi yang praktek siapa? Pak Abdullah tadi ya. Pak Abdullah praktek kan ya. Oke, bagaimana prakteknya Pak Abdullah tadi? Debunya cuma satu. Debunya satu.
di tempat yang terus Dipakaikan enggak semuanya. dipakaikan ke semuanya. Tangan. Nah, tadi tangan sampai mana? Tangan. Sedangkan suet tangannya sampai siku. Baik, sekarang pertanyaannya. Mari kita refleksikan kembali pembelajaran yang tadi disampaikan oleh kelompok 6. Kesimpulannya, menurut kalian, saya tanya ya, menurut kalian dari video pertama dan kedua mana yang benar? Ataukah dua-duanya benar atau dua-duanya salah atau salah satu yang benar? Coba jawab. Benar semua, salah semua atau salah satu yang benar? Semua benar. Semua benar. Oke, semua benar. Kenapa? Kok bisa berbeda begitu? Kenapa? Satu sampai pergelangan, satu sampai situ. Karena Maha memberi. Karena apa? Hah? Beda madhab. Lain beda madhab. Oke, menurut pembelajaran kali ini kaidah mutlak dan muqayyad tadi, ya, coba diperhatikan di sini. Itu berarti tadi kan sudah disinggung sebenarnya. Yang benar mana? Apanya? Musafnya sampai pergelangan tangan. Kenapa? Gimana tadi? Gimana? Kaidahnya? Kaidahnya gimana tadi? Bisa? Mutlak tidak dibawa ke ayat jika yang berbeda adalah hukumnya. Oke, di sini ya, berarti ya. Di kaidah yang ketiga, ini saya berikan penguatan kembali supaya nanti kalian paham. Sesuai dengan kaidah mutlak muqayyad yang kita pelajari pada hari ini. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok 3 bahwasanya di situ disebutkan bahwa kaidah yang ketiga itu al-mutlaqu la yuhmalu 'ala al-muqayyad idza ikhtalafa fi hukm. Mutlak tidak dibawa ke muqayyad jika yang beda adalah hukumnya. Contoh dalam surah Maidah 6, idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ketika kita mau sholat, maka hendaknya membasuh wajah, tangan sampai siku. Dan ayat ini mutlak atau muqayyad? Mutlak atau muqayyad? Muqayyad. Kenapa kalian bisa mengatakan ini ayat muqayyad? Ada batasnya. Apa batasnya? Lafaz ilal marafiqi. Ya, ilal marafiq, tangan sampai siku. Itu berarti menunjukkan ada batasan. Itu kalau dalam wudu. Sehingga sampai naik wudu sing bener itu tangan sampai siku, bukan siku sampai tangan. Bisa kan naik wudu gini kan? Nah, ini kurang tepat. Wudunya gini, air muncul gini saya akhirnya ini. Karena ilah itu menuju kepada sesuatu dalam ilmu nahwu. Saya pergi dari Malang ke Surabaya. Mana ada tuh tinggal Minal Malang ila Surabaya. Ilah, berarti tujuan akhirnya mana? Surabaya. Enggak mungkin Surabaya mana? Kan tujuan akhirnya Surabaya. Maka kalau tangan sampai situ tujuan akhirnya mana? Siku. Berarti wuduku bener apa keliru? Bener apa? Enggak. Anak sing bener, anak sing keliru. Jadi gini, itu wudu. Tapi kalau tayamum dalam Quran surah Nisa ayat 43, fa tayammamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Kalau nggak ada air maka tayamum dengan tanah yang suci. Yang pertama caranya membasuh wajah dan tangan. Disinilah lafaz mutlak atau muqayyad? Mana lafaznya? Lafaz aydikum, tangan. Apakah ada sampai siku? Tidak ada. Maka berdasarkan kaidah yang ketiga dari kaidah mutlak muqayyad, mutlak tidak dibawa ke muqayyad. Yang mutlak yang mana tadi? Bawah batas?
bawah. Yang muqayyad yang mana? Jika yang mutlak tidak dibawa ke muqayyad. Jika apa? Yang berbeda hukumnya. Ini kan beda hukum. Satu hukum wudhu, dua hukum tayamum. Maka di sini yang berlaku adalah yang benar. Ketika wudhu membasuh tangannya sampai siku. Ketika tayamum sampai pergelangan tangan. Sampai mana? Sampai pergelangan tangan. Artinya tidak sampai siku. Paham? Karena di situ disebutkan lafaz tangan. Tangan itu mana? Ya ini umumnya tangan yang bisa ngambil. Nah, ini tangan. Sehingga tayamumnya begini. Oke, tanah ya. Ya. Bisa dibagi? Bisa. Pak, tapi yang kedua tadi kan mencontohkan, tadi kan sampai siku. Bagaimana? Apakah salah? Saya sampaikan. Ini perbedaan tadi, ada yang mengatakan perbedaan madhab ulama. Namun demikian anak-anak, semuanya hakikatnya benar. Hanya saja kita sekarang mempelajari apa? Kaidah mutlak, kaidah usuliyah, kaidah usul fikih. Yang kalian sudah harus memahami. Sehingga kesimpulannya, ya yang paling sempurna mendekati kebenaran adalah ya sampai ini saja. Saya dibagi. Ada? Oke. Halo. Hai. Halo. Ada yang belum ditanyakan? Ada yang masih belum bahas? Silakan dikonfirmasikan hari ini. Dan jelas? Kira-kira sudah paham? Paham ya? Yakin? Pak itu? Itu? Tempatnya Messi berada. Bisa tidak Messi? Saya Zhu. Baik, oke anak-anak semuanya kalau sudah paham, coba kita simpulkan, refleksikan pembelajaran hari ini. Kira-kira tentang kaidah mutlak muqayyad sudah jelas atau tidak? Berapa persen? 90. Oke, ada yang di bawahnya itu sudah jelas? Sudah paham? Coba disimpulkan sama-sama. Apa mutlak? Mutlak tadi adalah coba Zafran. Kaidah mutlak ada kaidah yang apa? Kaidah yang apa? Adalah lafaz yang menunjukkan arti yang sebenarnya. Menunjukkan lafaz yang sebenar-benarnya. Ada yang bisa menambahkan? Tidak? Mutlak? Ya. Yang tidak dibatasi dengan satu lafaz yang lainnya. Baik, ini adalah kesimpulan dari mutlak. Muqayyad. Oke, coba Candy, apa kesimpulan muqayyad? Menunjukkan batas daripada lafaz yang mutlak. Dan pada hakikatnya lafaz mutlak itu tidak selamanya dengan kemutlakannya. Bisa jadi yang mutlak menjadi muqayyad dengan ketentuan-ketentuan kaidah yang sudah dibahas. Bisa dipahami? Jelas? Oke, halo. Hai. Halo. Itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Insyaallah pertemuan yang berikutnya, yang selanjutnya akan kita bahas kaidah yang terakhir, yaitu kaidah mansukh dan maf'ul. Terus dipelajari kembali, diulang-ulang kembali sehingga nantinya kalian semakin paham dari kaidah usuliyah yang harusnya kalian selesaikan di semester. Saya pahami ya? Sehingga tadi sudah diberikan contoh yang banyak ya, tentang bagaimana wudu tadi ya, tayamum itu dipraktekkan ya, sehingga kesimpulannya yang benar tadi tayamum sampai mana? Sampai tayamum gitu ya. Aku nggak tahu tayamum Pak, wis sekali-kali dipraktekkan sampai dalam kondisi darurat. Oke, ada pertanyaan? Jadi sampai tanggal sini aja sudah cukup ya Pak? Cukup sampai sini, nggak usah sampai sini. Karena apa? Berdasarkan kaidah mutlak muqayyad yang ketiga tadi. Tapi kalau wudu harus, karena itu ada pembatasnya ilal marok
Jelas sampai sini? Jelas. Paham ya? Paham. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kalian tetap sehat ya, tetap bisa semangat ya, tetap bisa terus menggali ilmu ya. Intinya jangan pernah malas untuk belajar anak-anak. Mau ujian mau tidak, tetap kalian harus mau belajar. Jangan ketika belajarnya mau ujian saja. Dan saya seringkali sampaikan itu sesuatu yang harus diubah ya. Jadi sesuatu yang harus diubah. Ubah kebiasaan yang lama, ubah dengan kebiasaan yang baik, yang baru, yang lebih. Anak-anak, dari saya untuk hari ini, terima kasih untuk kelompok 6 tadi atas presentasinya. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat. Siap kelompok yang berikutnya di pertemuan selanjutnya ya. Baik, dari saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Baik, saya akhiri, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya pamit ya. Berdiri. 1, 2, 3. Terima kasih, Masalah. Sama-sama. Tetap semangat, sukses semuanya. Yeay.